Ibadah sore hari ini kita persembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus dengan mengaku pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi. Damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus turun atas kita. Amin. Yakobus pasal 5 ayat 17 demikian firman Tuhan. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Amin. Kita akan mulai kebacaan hari ini dengan mengangkat satu pujian dari Pulau dan Benua
dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama bersatu di dalam. Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang penuh dengan kasih dan rahmat, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur atas semua penyertaan, pertolongan, pemeliharaan, berkat-berkat-Mu yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus Kristus, kami juga datang kepadamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau masih memberikan kesempatan, memberikan waktu bagi kami untuk kami dapat memuji, menyembah, mengagungkan nama Engkau untuk hari ini. Tuhan Yesus Kristus, kami bersama-sama dengan jemaat Tuhan di tempat ini hendak menyampaikan semua beban, semua pergumulan dalam kehidupan kami kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk keberadaan bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Kiranya Engkau memberkati, Engkau menolongnya. Kami juga menyerahkan ya Tuhan, kami rindu bangsa negeri kami penuh dengan damai, penuh dengan keadilan, terlebih kemakmuran. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, sampai pemimpin yang ada di daerah sekalipun. Tuhan jaga, Tuhan sertai, dan Tuhan berikan hikmat akal budi, sehingga di tangan para pemimpin bangsa kami, bangsa Indonesia semakin ke arah kebaikan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bencana alam yang terjadi di beberapa belahan daerah yang ada di negara kami, bangsa Indonesia, baik bencana banjir, bencana tanah longsor, erupsi gunung meletus yang ada di Lumajang, Jawa Timur. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka, Engkau menolong mereka, sehingga beban penderitaan, kesusahan, air mata yang dialami oleh saudara-saudara kami boleh segera teratasi. Kami berdoa ya Tuhan untuk lembaga negara, lembaga swasta, demikian juga lembaga gereja dapat bersinergi, dapat bergandengan tangan, tolong menolong untuk memberikan tindakan yang tepat, yang efektif, sehingga beban penderitaan saudara kami ini boleh segera berlalu. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk saudara kami yang beberapa waktu yang lalu dalam keadaan lemah tubuh, dalam keadaan sakit. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk melawat anak-anak-Mu ini, Engkau berkenan untuk memberikan jamahan, sehingga kesehatan, kekuatan boleh terjadi di dalam kehidupan anak-anak-Mu ini. Kami berdoa untuk Bapak Edi Prianto, untuk Ibu Sitrisnio, untuk Ibu Swan, Ibu Ninawati, Bapak Hartono, Bapak Juwono. Tuhan Yesus Kristus, kami memerlukan belas kasih-Mu. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk keluarga Ibu Wahyu dan keluarga Ibu Suri yang beberapa hari yang lalu sedang berduka karena ditinggal oleh ibunda tercinta. Kiranya Engkau memberikan penghiburan, Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan pertolongan. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk setiap usaha, setiap pekerjaan yang ditekuni oleh jemaat Tuhan di tempat ini, baik yang berdagang, yang membuka toko, yang bekerja di lembaga swasta, yang bekerja di lembaga negara, yang membuka warung, yang bercocok tanam maupun yang berternak. Kiranya Engkau menyertainya, Engkau memberkatinya, sehingga melalui usaha dan pekerjaannya ini dapat mencukupi kebutuhan hidup pribadi, kebutuhan hidup berkeluarga, terlebih ya Tuhan dapat menyisihkan sebagian untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga teringat bagi anak-anak-Mu yang masih belajar, baik yang ada di PAUD,
SD, SLTP, SLTA dan juga perguruan tinggi. Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, Engkau memberikan kepandaian, terlebih kecerdasan, sehingga anak-anak-Mu ini Tuhan boleh berhasil dalam pendidikannya. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan semua dana, semua biaya yang diperlukan bagi anak-anak-Mu ini. Kiranya Engkau memberkati, Engkau menyertai orang tua mereka sehingga dapat mencukupi kebutuhan pendidikannya. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk kebutuhan hidup, pergumulan hidup yang dialami oleh jemaat Tuhan di tempat ini. Mungkin ada yang bergumul akan kebutuhan makanan dan minuman, yang bergumul dengan tempat tinggal dan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkenan untuk mencukupkannya, untuk memeliharakannya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami juga bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, karena Engkau sudah menyertai ibadah Natal pada tanggal 25 Desember kemarin. Itu semua adalah kasih pertolongan yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan ibadah kami dari pertengahan hingga pada akhirnya ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Engkau memimpin, Engkau memberkatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebentar kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Kita dasari dengan satu kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Amin. Tuhan Yesus Kristus tidak akan berhenti hati, pikiran dan mulut kami untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan dalam bentuk uang sore hari ini. Kiranya Engkau menyucikan, menguduskannya, sehingga persembahan kami ini Tuhan layak dan dapat dipakai bagi pekerjaan Tuhan. Kami sungguh percaya akan firman Tuhan, Allah sumber segala kasih karunia, yang akan memberkati kehidupan kami semua dengan penuh melimpah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Yesus Kristus, kami merindukan hati-Mu ada dalam hati kami. Hati kami dipenuhi dengan hati Engkau, hati yang penuh dengan belas kasih, sehingga kami dapat mengasihi, memperhatikan, menolong, memberkati sesama kami. Tuhan Yesus Kristus, pada sore hari ini kami hendak belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang mendatangkan sukacita, firman Tuhan yang memberikan damai sejahtera, firman Tuhan yang meneguhkan, yang menghiburkan, firman Tuhan yang memberikan keselamatan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus Kristus, sore hari ini kami akan membuka pintu hati kami selebar-lebarnya. Dengan penuh sukacita kami akan meletakkan kebenaran firman Tuhan dalam hati, dalam diri. Tuhan Yesus Kristus memberkati, tembus sertai hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan di dalam 1 Raja-Raja. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Alangkah baiknya kita membaca bergantian, saudaraku. Jemaat Tuhan baca ayat yang ganjil, saya akan bacakan ayat yang ke-6 dengan sukacita, dengan penuh semangat. 1, 2, 3. Lalu berkata Elia, orang Israel dari Filistia kepada Allah, demi Tuhan yang hidup, Allah yang melayani, sesungguhnya tidak akan ada gabung atau jajak pada tahun ini, kecuali kalau mengatakan. Ayat yang kedua, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Pergilah dari sini, berjalanlah timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Ewen, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan berkata seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Ewen, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bersama-sama memperhatikan, merenungkan, menghitung bagaimana pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita selama 365 hari, dan sebentar lagi kita akan menutup tahun ini, tahun 2021, dan minggu ini merupakan minggu terakhir tahun 2021. Nah saudara, ini minggu terakhir. Ada sekitar 52 minggu, saudara. Kita bersama-sama akan merenungkan, akan menghitung bagaimana tangan Tuhan memelihara kehidupan orang-orang percaya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita belajar dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Dan saya memberikan sebuah tema yang luar biasa, yakni pemeliharaan Tuhan
itu sempurna. Pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat 1 menuliskan dengan sangat jelas bagaimana Elia berani menegur Raja Ahab. Siapakah Raja Ahab? Raja Ahab adalah raja yang sangat jahat, raja yang sangat berani di hadapan Tuhan, raja yang mendirikan banyak Baal, raja yang meninggalkan Tuhan. Itu adalah Raja Ahab, raja yang sangat jahat, raja yang sangat bengis pada saat itu. Tetapi Elia berani untuk menegur Raja Ahab. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang biasa menegur seorang raja, menelanjangi kejahatan yang dilakukan oleh Raja Ahab. Apa resikonya, saudara? Tentunya nyawa menjadi taruhan dari Nabi Elia. Dari sini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar bagaimana tangan Tuhan yang ajaib, bagaimana tangan Tuhan yang penuh kasih, bagaimana tangan Tuhan yang penuh kuasa itu memelihara kehidupan Nabi Elia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikan ayat yang kedua dan ketiga. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Pemeliharaan Tuhan Allah kepada Nabi Elia terlihat dari pimpinan Tuhan yang sempurna juga. Begitu Nabi Elia menegur, menasihati, menelanjangi kejahatan Raja Ahab, nyawa menjadi taruhannya, tetapi Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan memberikan pimpinan kepada Nabi Elia. Tuhan memberikan petunjuk. Tuhan memberikan pertolongan kepada Nabi Elia melalui kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kehidupan kita? Seringkali kita menganggap bahwa yang namanya pemeliharaan Tuhan itu berupa makanan minum. Pemeliharaan Tuhan berupa hal yang kelihatan, berupa materi, berupa uang, berupa harta benda yang kelihatan saja. Kita lupa bahwa Tuhan memelihara kita melalui sabda firman. Kadang-kadang saudaraku yang dikasih Tuhan, kita begitu asik untuk membaca ayat-ayat WA. Begitu asik kita melihat cerita dari teman-teman kita melalui story. Kadang-kadang kita asik sekali untuk membaca ayat-ayat dari teman-teman kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memelihara kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan, salah satunya melalui kebenaran firman Tuhan. Coba seandainya kita berpikir Nabi Elia menolak pimpinan Tuhan, apa yang terjadi? Apa yang dialami oleh Nabi Elia pasti akan selesai, saudara.
pasti akan mati, pasti akan binasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat bukti pemeliharaan Tuhan yang sempurna melalui kehidupan Nabi Elia. Ayat yang keempat, engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak, perhatikan, burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jalan Tuhan itu tidak terselalu. Jadi pemeliharaan Tuhan yang sempurna itu melalui jalan-jalan Allah yang tidak terselalu oleh akal pikiran kita. Mengapa saudaraku yang burung gagak itu, burung yang sangat jahat, burung yang tidak mau memelihara anak-anaknya, tetapi 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 mencatat dengan jelas Tuhan perintahkan, Tuhan pakai yang namanya burung gagak untuk memelihara Nabi Elia. Sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang mustahil, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jangan takut, jangan gentar, jangan cemas, jangan khawatir, saudara. Tangan Tuhan, cara Tuhan, jalan-jalan Tuhan itu begitu luar biasa, ajaib, dan kita tidak dapat menyelami. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat yang ke-5, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini menarik sih. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Dikatakan lalu ia pergi, mengikuti perintah Tuhan, menunjukkan bahwa Nabi Elia ini sungguh taat kepada firman. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memang Tuhan memelihara kita dengan sempurna. Pimpinan Tuhan begitu sempurna. Pertolongan Tuhan begitu ajaib. Jalan-jalan Tuhan begitu luar biasa. Tetapi juga diperlukan yang namanya ketaatan dalam diri. Berkali-kali saya menyampaikan kepada saudara, apakah taat itu? Taat itu adalah kerelaan kita untuk mendengar suara Tuhan. Kerelaan kita untuk melakukan firman Tuhan. Itu adalah mendengar dan melakukan firman Tuhan. Itu adalah. Dan ini saudaraku dikerjakan, dilakukan oleh Nabi Elia. Sehingga pemeliharaan Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan Nabi Elia. Ayat yang ke-6, saudara. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Janji Tuhan digenapi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau janji manusia, siapapun manusia itu bisa mengingkari, bisa tidak dipenuhi. Kalau esok delay, sore menjadi tempe, artinya berubah-ubah, saudara. Tetapi kalau janji Tuhan adalah ya dan amin. Seperti kemarin pada tanggal 25 Desember kita rayakan tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Bukankah ini janji-janji Allah ribuan tahun yang lalu
dan sungguh digenapi di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Dan kemarin kita rayakan bersama-sama. Janji Allah pasti digenapi. Janji Allah pasti digenapi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pemeliharaan Tuhan sungguh sempurna diberikan kepada Nabi Elia dan juga diberikan kepada saya, kepada saudara. Jadi jangan takut, jangan gentar, jangan cemas dalam menjalani kehidupan ini. Taat, mendengarkan suara Tuhan dan kerjakan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Mari kita. Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu berpesan dalam kehidupan kami agar kami taat kepada Tuhan, mendengarkan suara-Mu, mendengarkan sabda-Mu, mendengarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dan kami dimampukan untuk dapat melakukan, mengerjakan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya kepada Tuhan, tangan Tuhan ajaib, tangan Tuhan penuh dengan kasih dan kuasa. Pasti Engkau memelihara kehidupan kami dengan sempurna. Tuhan Yesus Kristus, tahun 2021 Engkau sudah mengerjakan, Engkau sudah memberikan pemeliharaan yang pasti, yang sempurna dalam kehidupan kami hingga sampai sore hari. Kami percaya ya Tuhan Yesus Kristus, tahun 2022 dan tahun-tahun berikutnya Engkau juga memelihara kehidupan kami dengan sempurna. Tuhan Yesus Kristus, kami mau andalkan Engkau. Kami percayakan hidup kami kepada-Mu. Kami menyerahkan doa sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Untuk mengakhiri pekerjaan kita pada sore hari ini, mari kita naikkan pujian. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dalam damai dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus, pemeliharaan dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara. Amin.